Saya sudah menadhur seorang akhwat, namun tidak sesuai dengan apa yang saya pikir. Tidak sesuai dengan apa yang saya pikir seperti wajah. Namun agamanya insya Allah bagus. Saya sudah istikharah namun masih ragu. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron Ustadz. Alamat email. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama fikih menyatakan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau pakar fikih di kota Nabi pada saat ini. Beliau mengatakan secara global memilih pasangan itu kriterianya dua. Yang pertama agamanya baik, dan yang kedua kita suka secara personal. Kita suka secara personal. Dan salah satu yang dimaksud dengan personal itu wajah, fisik, gitu. Jadi fisiknya hendaknya kita suka, gitu loh. Kalau nggak suka, ke depan berat, dan banyak yang divorce dalam masalah ini. Oh, berarti fisik diperhitungkan. Iya, makanya kan ada syariat nadhar. Syariat nadhar dalam beberapa hadis-hadisnya itu secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa fisik diperhitungkan. Fisik diperhitungkan, baik laki-laki ke wanita atau wanita ke laki-laki. Karena fitrah laki-laki suka dengan fisik wanita, sebagaimana fitrah wanita suka dengan fisik laki-laki. Yang jadi masalah banyak pihak itu melupakan faktor ini. Padahal sahabat saja itu punya perhatian tentang masalah ini. Tapi sebagian karena mungkin ketidaktahuan itu tidak menggubris, akhirnya ada kendala ketika mereka menikah. Maka perhatikan masalah fisik. Terus saya sudah istikharah, tapi masih ragu, mohon nasihatnya. Jadi gini hadirin, kaidah, ada sebuah teori dalam ilmu usul fikih itu menyatakan asy-syai' atau al-amru la yantakil min hukmin ila akhar illa bidalilin qati' au ghalabatil dhann. Sesuatu itu tidak boleh kita rubah hukumnya, tidak boleh kita rubah statusnya, kecuali kita punya dalil yang kuat, yang qati'. Qati' itu kualitasnya 100% qati'. Atau kalau kita nggak punya dalil atau bukti yang 100% seperti itu, paling tidak ghalabatil dhann. Ghalabatil dhann itu dugaan kuat. Ada bukti atau ada feel, ada perasaan, nggak 100%, tapi 90%, tapi 85%, tapi 70%. Maka silakan dirubah. Kalau nggak, jangan dirubah. 50-50 itu tidak boleh menjadi penyebab kita merubah sebuah kondisi. Kondisi itu kita rubah dengan dua syarat. Yang pertama, dalilnya qati' alias 100% atau dhon ghalib atau ghalabatil dhon. Nggak sampai 100% tapi di atas 50%. Itu baru kita boleh rubah. Baru boleh kita rubah. Dan ini kaidah kehidupan loh. Kalau dalilnya nggak sampai ke sana, maka dalam ilmu usul fikih itu dinamakan istishab, baqa'u makana ala makana alaih. Sesuatu itu dikembalikan ke status awalnya. Sesuatu itu dikembalikan ke hukum asalnya, nggak boleh dirubah. Dan lagi-lagi ini kaidah kehidupan.
bukan hanya kaidah untuk memainkan dalil. Sebagai contoh masalah pernikahan. Penanya ini jazakallahu khairan, status dan hukumnya apa? Status dan hukumnya apa? Sudah menikah atau jomblo? Sepakat jomblo? Jadi sekali lagi status penanya ini, dia nanya ini kan, antum dengar pertanyaan. Statusnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya jomblo atau belum menikah, belum married. Maka kalau kita mau merubah statusnya ke pernikahan, dia harus punya bukti atau dalil yang kuat, yang 100%, atau dhon yang ghalib, atau perasaan yang kuat, yang 80%, 70%, atau 90%, baru silakan maju ke akhwat tersebut. Tapi kalau tetap 50-50, al-yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dirubah atau dihilangkan karena 50-50. Jadi jangan melangkah kalau 50-50. Jangan melangkah. Tetap istiqomah jadi iya, sampai ada akhwat yang benar-benar antum suka, ya, nggak apa-apa. Yang penting bertakwa. Ya. Dan sekali lagi paham kaidahnya. Saya ingin antum nanti kita akan bahas ya. Yang Nabi itu puji sekali seseorang yang setiap melangkah itu selalu bermain kaidah. Bukan hanya cuman ikut sana, ikut sini. Itu bermain kaidah. Mundobit. Jadi bermain kaidah. Ilmiah gitu loh. Jadi kalau dia maju ilmiah, dia mundur ilmiah. Dia ke kanan ilmiah, dia ke kiri ilmiah. Kalau antum mau berpikir ilmiah seperti itu, antum harus tahu kaidah. Dan kaidahnya gampang insya Allah. Sesuatu yang sudah baku, itu jangan diotak-atik. Sampai antum punya bukti, hal lain itu lebih kuat lagi, dan bukti antum 100% atau dugaan kuat. Dugaan kuat. Dan ini kaidah kehidupan sekali lagi. Contoh misalnya, kita kembangkan sedikit ya. Antum punya sekolah, terus ada yang menawarkan kurikulum. Sedangkan antum udah punya kurikulum, dan kurikulum antum sudah terbukti. Murid-murid antum keterima di PTN sana, PTN sini. Nah begitu ada orang yang presentasi kurikulum baru, antum jangan cepat-cepat main rubah. Karena antum udah punya baku. Sampai ada bukti kuat, bukti 100%, atau indikator kuat bahwa kurikulum yang ditawarkan itu lebih bagus daripada kurikulum antum. Harus ada buktinya, bukan hanya retorika. Karena kalau main ganti sana ganti sini berantakan orang, habis. Gitu. Makanya kan di dunia olahraga tuh ada istilah apa? Don't change the winning team. Itu kan don't change the winning team tuh itu. Antum sudah punya tim juara, jangan diotak-atik lagi. Jangan diotak-atik. Itu udah jelas juara tuh. Antum bayangkan, Islam udah bahas teori ini 15 abad yang lalu. Al-istishab, baqa'u makana ala makana alai. Jadi jangan merubah sesuatu yang baku sampai kita bisa buktikan situasi yang lain itu lebih bagus. Antum kebanjiran, pengen pindah rumah, jangan main asal pindah rumah. Sampai antum pastikan dengan bukti yang 100% valid atau dugaan kuat bahwa lokasi yang akan antum tinggali atau yang antum pilih untuk jadi tempat tinggal antum berikutnya lebih bagus, lebih aman dari banjir daripada yang sekarang. Sampai itu nggak ada bukti, jangan mau pindah. Itu kaidah yang bagus sekali. Wallahu ta'ala a'lam.